Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, izinkan saya Sansan Sandi, salah satu peserta Inner Game Life Coach Academy, pada kesempatan kali ini berbagi sedikit insight tentang materi Inner Game yang saya coba kaitkan dengan situasi saat ini yang beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Ada satu yang menarik bagi kita sekalian untuk sama-sama pikirkan tentang ibadah Ramadan ini yang secara pribadi juga saya merasakan betapa ketika memasuki bulan Ramadan kita memiliki energi yang sangat luar biasa dahsyatnya untuk taat kepada Allah. Bahkan secara nasional di negeri ini mayoritas agama Islam, suasananya suasana ibadah, suasana yang kita nyaman begitu. Mau di luar mau di mana, semuanya Ramadan, semuanya puasa gitu. Bahkan dari subuh semua orang sudah pada bangun. Jadi begitu luar biasanya kita melakukan ketaatan ibadah di bulan Ramadan sebulan penuh. Kita merasakan ketenangan hati yang luar biasa, kedamaian, ketentraman. Kita merasa dekat dengan Allah, tentram, damai begitu. Namun yang terjadi selanjutnya ketika Ramadan sudah selesai, kita memasuki bulan selanjutnya. Saya mengalami sendiri ada kemunduran secara semangat, kemunduran dalam amal ibadah, padahal di bulan Ramadan kita mampu melaksanakan segala amal ibadah dengan ringan dan mudah. Tetapi kenapa di bulan-bulan selanjutnya kita kok jadi berat lagi gitu? Kenapa kita kok balik lagi ke kebiasaan sebelum bulan Ramadan? Nah, saya sering bertanya, kenapa ya saya balik lagi ke kebiasaan awal begitu. Padahal di bulan Ramadan begitu semangatnya kita melakukan amal soleh, tetapi di luar Ramadan kita sangat berat sekali melakukan semua amal soleh. Mau kita nyalahin lingkungan, semua tidak bisa. Yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri adalah kita.
Nggak bisa, di akhirat nanti kita nggak bisa nyalahin lingkungan begitu. Karena semuanya tidak Ramadan lagi, nggak bisa. Yang bertanggung jawab terhadap amal kita kan kita sendiri. Nah, kenapa ya saya bisa balik lagi? Perubahan saya itu nggak bertahan lama. Sebulan Ramadan itu kok nggak berefek lama gitu di bulan-bulan yang lain. Nah, setelah saya mengikuti program Inner Game Life Coach Academy, bahkan di materi awal, ini sangat merubah pola pikir saya, merubah mindset saya. Ternyata, kenapa saya bisa balik lagi ke keadaan awal sebelum Ramadan? Ternyata, oh ini polanya. Jadi kita cenderung mengabaikan pikiran dan perasaan kita itu begitu saja. Kita tidak mengelola pikiran dan perasaan kita dengan baik. Yang kita kelola adalah tindakan-tindakan kita. Kita terus saja ingin berubah, terus saja kita membuat rencana, tetapi perjalanan tidak bertahan lama. Ada takdir yang datang, terus rencana kita berubah begitu saja. Gitu. Intinya kita tidak bertahan lama dalam perilaku dan tindakan kita yang baik. Kenapa? Karena saya itu membiarkan perasaan itu ngalir gitu saja, pikiran kita ngalir gitu saja. Nah, ternyata inilah kesalahan terbesar saya. Jadi saya tidak mengelola pikiran dengan baik, perasaan dengan baik, sehingga tindakan saya juga tidak bisa saya kendalikan. Nah, pentingnya inner game itu adalah ya memahami pola batin, ruang batin, memahami pola kehidupan kita itu ada polanya gitu. Bahwa hasil itu tidak terjadi begitu saja, bahwa perilaku kita ingin bertahan di zona yang versi kita terbaik itu nggak bisa ujug-ujug gitu, ada polanya. Istiqomah itu ada polanya. Ada polanya. Kita berdoa seringkali minta istiqomah di dalam satu amalan, tetapi kenyataannya tidak bertahan lama. Kenapa? Karena kita abai dengan pikiran kita dan perasaan kita. Itu ada polanya gitu. Jadi perilaku kita 100% dipengaruhi oleh perasaan kita. Dan perasaan kita juga 100% dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah ini teman-teman yang harus kita pahami begitu. Nah saya jadi paham bahwa kenapa Ramadan saya dari tahun ke tahun kok nggak berefek lama begitu, di kehidupan saya nggak berefek lama, karena saya membiarkan perasaan dan pikiran begitu saja mengalir, padahal itu mempengaruhi tindakan kita. Nah, yang kedua, kenapa kita harus memahami materi ini, pola inner game ini? Yang kedua adalah karena seringkali yang menjadi hambatan kita untuk bertumbuh dalam kehidupan ini, seringkali hambatannya tidak di luar begitu, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Nah, sebagai contoh, kalau di bulan Ramadan kan kita bangun jam 2, jam 3 itu mudah ya. Mudah. Tapi kenapa di bulan yang lain
kita bangun itu susah. Padahal sebelum tidur kita sudah berniat untuk bangun malam, untuk sholat tahajud. Kita sudah ikhtiar, alarm di handphone kita sudah disetel, tapi ketika kita tidur, kemudian alarm berbunyi, nah disitulah inner game itu, mau kita memilih bangkit dari tempat tidur, wudhu, kemudian sholat, seperti yang kita niatkan di awal sebelum tidur, atau kita milih, aduh ngantuk banget, gimana besok kerjaan kan numpuk, tidur lagi, besok aja lagi sholatnya. Atau kita milih, tidurlah 15 menit lagi, tahu-taunya kebablasan. Nah, itulah terjadi sholat ataupun tidak itu dari pikiran ternyata, teman-teman. Pikiran ya, jadi penting sekali memahami pola inner game ini. Nah, manusia, kita semua tentu menginginkan versi kita yang terbaik, tentu menginginkan hasil kita yang terbaik. Nah, hasil itu ditentukan oleh tindakan kita, perilaku kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, itu dipengaruhi oleh pikiran kita, oleh tindakan kita gitu. Misalnya tindakan kita dulu. Bahkan lebih jauhnya, bahayanya bahwa surga dan neraka kita juga pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita. Jadi hasil itu dipengaruhi oleh tindakan kita. Tidak mungkin hasil berubah kalau tindakan kita tidak berubah. Tuh ya, kita inginkan hasil yang lebih baik, tentu tindakan kita juga harus berubah lebih baik. Dan tindakan kita juga tidak terjadi begitu saja. Kalau kita ingin perilaku kita lebih baik, berada di zona baik, versi kita yang terbaik, nah kita perlu mengelola pikiran dan perasaan kita dengan baik juga. Karena tindakan kita dipengaruhi oleh perasaan kita. Perasaan kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Bukan dipengaruhi oleh tindakan atau realitas yang ada di luar, yang datang kepada kita. Kita tidak bisa memilih apa yang datang kepada kita. Kita tidak bisa memilih kejadian apa yang akan datang kepada kita. Kita tidak bisa memilih takdir yang datang kepada kita. Harus sesuai dengan keinginan kita. Kita nggak bisa memilih. Contoh, kita sudah merencanakan untuk liburan dengan anak-anak kita, keluarga kita. Pas 2 hari sebelum liburan, kita sakit dan harus dirawat. Qadarullah tidak bisa kita liburan. Nah, kita nggak bisa milih. Sakit itu nggak bisa dipilih. Seperti apa yang kita inginkan. Tapi yang kita bisa pilih adalah respon kita terhadap sakit itu mau bagaimana. Dan respon yang kita pilih itu yang akan menentukan bagaimana perasaan kita dan tindakan kita. Kalau kita milih tidak menerima sakit itu, milih ngedumel, pasti kita kecewa. Karena kita sudah jauh-jauh hari menyiapkan, sudah matang-matang. Anak kita kecewa, istri kita kecewa. Kita malah menyalahkan diri kita, malah menyalahkan Allah. Jauh. Kita nggak bisa milih. Yang kita bisa pilih
adalah respon terbaik, pikiran yang terbaik. Mungkin dengan sakit ini kita digugurkan dosa, mungkin dengan sakit ini tubuh kita harus istirahat. Mungkin kalau kita tidak diberi sakit dan kita tetap berangkat, ada kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan di sana begitu. Mungkin kecelakaan atau apa. Dan Allah ingin menyelamatkan kita dari kecelakaan itu, maka kita diberi sakit, maka kita dirawat. Nah, kalau kita sudah bisa memilih respon yang terbaik, itu perasaan kita akan tenang. Dan perasaan yang tenang itu akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita akan mempengaruhi hasil kita. Nah, teman-teman, jadi itulah polanya seperti itu. Jadi di inner game ini, bagaimana kita memahami ruang batin itu bekerjanya seperti apa. Kita memahami pola kerja pikiran, pola kerja perasaan. Bagaimana inner game itu sebuah keterampilan mengelola hati pikiran, memilih. Itulah inner game. Dan untuk memahami inner game, ada 7 kaidah dasar supaya kita bisa mengelola ruang hati dan pikiran kita lebih baik, supaya kita bisa memenangkan pertarungan dalam batin itu lebih baik. Karena inner game adalah latihan kita seumur hidup. Inner game adalah perjuangan kita seumur hidup. Dan siapa yang bisa memenangkan perjuangan di hatinya sendiri, dalam dirinya sendiri, itu yang akan jadi pemenang di luar nanti. Oke, kaidah yang pertama adalah kita diberikan kemampuan oleh Allah itu untuk memilih setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita secara bebas. Mau kita husnudon ataupun suudon terhadap siapapun, terhadap Allah, apalagi itu tergantung kita, dan hasilnya kita yang nanggung. Ada, kalau guru saya bilang, ada gelas setengah isi, setengah kosong. Tergantung kita mau melihatnya seperti apa. Mau setengah isi apa setengah kosong. Dan dua-duanya benar, dua-duanya tidak salah. Kalau kita berpikir setengah kosong itu benar, faktanya demikian. Tetapi efeknya apa? Itu kita yang nanggung. Mau kita milih setengah isi juga benar. Faktanya demikian, setengah isi, dan efeknya kita yang nanggung juga. Jadi inner game ini kemampuan memilih. Nah, kaidahnya adalah kita diberi kebebasan untuk memilih setiap pikiran dalam diri kita, setiap perasaan dan tindakan kita itu pilihan kita, dan kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat, karena itu pilihan kita secara sadar ataupun tidak. Mau sadar ataupun tidak, pada akhirnya kita yang milih setiap peristiwa yang terjadi dalam pikiran dan perasaan kita. Kita yang milih. Kaidah yang kedua adalah kejadian atau situasi yang datang di luar ke kita, yang terjadi di luar kita, itu tidak sama dengan pikiran kita. Itu sesuatu hal yang berbeda. Kejadian itu di luar kendali kita. Dan hakikatnya kejadian itu normal, netral. Nggak akan ngaruh apa-apa. Kejadian itu netral. Dan kalau kita yakin setiap takdir itu baik,
bahwa kejadian itu hakikatnya baik untuk kita. Semua kejadian, everything yang datang kepada kita itu baik dari Allah untuk kita. Bagaimana dengan orang yang mencaci maki kita, bagaimana orang yang mengkhianati kita, bagaimana orang yang menyakiti kita. Itu netral, itu di luar kendali kita. Itu nggak akan ngefek, nggak akan ngaruh apa-apa. Sebelum kita izinkan orang itu menyakiti hati kita, itu nggak akan ngefek gitu. Karena itu di luar kita. Caci makian orang, hinaan orang itu hanya rambatan bunyi aja melalui udara, itu gelombang saja, rambatan gelombang saja yang masuk ke telinga kita. Hanya itu, nggak lebih dari itu. Nah, perasaan kita sakit, kecewa, itu pikiran kita. 100% pikiran kita. Mau merespon dengan positif atau negatif, mau merespon dengan husnudon atau suudon. Kalau kita merespon dengan baik, dengan positif, dengan setengah isi, malah itu bisa jadi berkah bagi kita. Karena sulit sekali mengevaluasi diri, itu paling sulit. Dan orang itu membantu kita, orang yang hina itu membantu kita untuk memberitahu kita untuk mengevaluasi. Bahkan ada satu buku yang judulnya Terima Kasih Musuhku. Nah, itu karena hanya musuh kita yang bisa mengoreksi kekurangan kita. Gitu. Harusnya kita berterima kasih begitu. Bagaimana kita bisa tetap tenang dengan cacian orang dan hinaan orang, yaitu tadi. Itu hinaan orang itu tidak akan terjadi atas izin Allah. Tidak akan sampai ke telinga kita kalau Allah tidak izinkan. Kalau Allah izinkan berarti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Ingin kita tuh berubah. Ingin kita itu nerima pesan gitu dari orang itu. Cari 1001 alasan untuk berpositif thinking. Ya dia hina kita. Mungkin dia belum tahu kita yang sebenarnya seperti apa. Mungkin dia belum paham dengan apa yang kita lakukan. Mungkin dia menerimanya, informasinya salah tentang kita. Cari sebuah alasan pokoknya untuk kita berprasangka baik. Bahkan kalau kita jujur, hinaan orang itu, cacian orang itu ke kita, itu lebih baik dari kita yang sebenarnya. Kalau mau jujur, cacian orang itu, hinaan orang itu lebih baik. Kalau Allah sudah angkat topeng kita, Allah sudah angkat hijab kita, aib kita, sebenarnya lebih buruk lagi dari cacian orang itu sebetulnya. Kalau kita sadari, kalau kita mau jujur, cacian itu malah sebetulnya lebih baik dari kita yang aslinya itu seperti apa gitu. Tuh enggak? Betul ya. Jadi enggak ngefek. Itu normal ya. Jadi kejadian itu tidak sama dengan pikiran kita. Pikiran kita itulah yang mempersepsikan kejadian itu seperti apa, dan efeknya kita yang nanggung. Itu ya kaidah yang pertama tadi, kita diberikan keleluasaan untuk memilih pikiran, perasaan, tindakan, itu tergantung kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, kejadian yang di luar itu tidak sama dengan pikiran kita. Aslinya itu netral gitu. Kalau kita sakit, itu salah pikiran kita. Kalau perasaan kita jadi nggak enak, jadi stres, itu
salah pikiran kita. Jadi sebenarnya yang di luar itu netral. Kaidah yang ketiga adalah kita tidak bisa memilih kejadian di luar kita. Yang kita bisa pilih adalah respon. Kita sudah nyuci, capek-capek, pas mau ngejemur, hujan. Nah itu kita nggak bisa milih hujan. Itu di luar kita. Yang kita bisa pilih adalah respon. Kalau kita milih respon negatif, aduh hujan, padahal udah capek-capek nyuci. Aduh buang-buang waktu aja. Ini gimana besok? Nah, mau kita sumpah serapah ngedumel apapun, hujan nggak akan berhenti. Tetap aja hujan gitu ya. Nggak akan berubah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memilih respon tentang hujan itu. Husnudon kepada Allah. Itu terbaik kok untuk kita. Jadi kita menyuci, udah capek-capek itu kok nggak sia-sia. Nggak sia-sia di hadapan Allah tuh. Kalau kita ikhlas, nggak sia-sia. Pasti ada manfaatnya bagi kita. Kaidah yang keempat, untuk mengubah hasil kita perlu mengubah perilaku terlebih dahulu. Dan untuk mengubah perilaku kita perlu mengubah perasaan terlebih dahulu. Dan untuk mengubah perasaan kita perlu mengubah pikiran terlebih dahulu. Jadi itu polanya kita harus paham. Kita harus paham. Jadi kalau selama ini kita tidak bertahan lama dalam perubahan, ini yang harus kita pahami. Oh, mungkin pikiran kita nih yang nggak dikendalikan, pikiran kita nih yang lost, pikiran kita nih yang kita kok tidak konfirmasi, ngalir gitu aja, makanya perasaan juga ngalir gitu aja. Akhirnya perilaku kita juga ngalir gitu saja, di luar kendali pada akhirnya. Ini yang kaidah yang keempat, pahami mindset ini gitu ya. Jadi polanya seperti itu, teman-teman. Kaidah yang kelima adalah agar mampu mengolah pikiran dengan baik, mengolah perasaan dengan baik. Langkah pertamanya adalah sadari, menyadari terlebih dahulu. Menyadari apa? Menyadari pikiran itu, menyadari perasaan itu. Jadi kalau tiba-tiba kita merasakan cemas, tanya, kok aku cemas ya? Kok aku sedih ya? Tanya gitu. Tanya ke diri. Jangan-jangan pikiran kita nih penyebabnya. Kok aku pikiran begini? Nah, tanya gitu, konfirmasi. Karena pikiran itu bukan kita. Pikiran itu disebabkan oleh lintasan pikiran. Dan lintasan pikiran itu sebabnya ada 3. Satu dari hawa nafsu kita, keinginan kita. Yang kedua dari bisikan setan. Yang ketiga ilham. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sumbernya itu. Kita harus konfirmasi terus. Harus tanyakan pikiran kita, harus tanyakan perasaan kita. Apakah pikiran kita ini memberdayakan kita atau malah menghancurkan kita? Apakah perasaan ini membangun diri kita atau tidak? Setiap kali apa yang kita pikirkan, itu harus dikonfirmasi, harus ditanya. Jangan percaya dengan pikiran kita. Konfirmasi terlebih dahulu, apakah pikiran kita itu memberdayakan atau tidak. Perasaan kita memberdayakan atau tidak, tanya dulu. Langkahnya itu sadari itu, gitu. Tanya gitu ya. Itu kaidah kelima. Kaidah keenam adalah meskipun kita bisa merubah hasil dari awalnya dari pikiran yang baik, yang positif, kita bisa merubah perasaan merubah tindakan, dan tindakan merubah hasil. Meskipun hasil itu bisa dipengaruhi oleh pikiran, tapi jangan mempercayai, jangan menyerahkan hasil itu sepenuhnya oleh pikiran kita. Kita tidak bisa mempengaruhi hasil sepenuhnya oleh pikiran. Gitu. Jadi tetap ada ruang untuk tawakal, ada ruang untuk iman, ada ruang untuk bergantung ke Allah. Bahwa hasil itu pada akhirnya adalah qada dan qadar Allah.
bahwa usaha kita sebetulnya dari mulai mengelola pikiran, memilih pikiran itu pun qada Allah. Itu pun kekuasaan Allah, haula wala quwata illa billah. Bahwa kemampuan kita memilih itu pun juga pada akhirnya kekuasaan dari Allah. Sadari itu, dan kita tidak bisa mempengaruhi hasil sepenuhnya. Serahkan kepada Allah. Tetap kaidah yang terakhir, jangan menyerahkan, mengandalkan diri sendiri dalam mengelola pikiran dan perasaan. Tetap kita harus bergantung, berdoa kepada Allah, sang penggenggam hati, sang penggenggam pikiran. Dialah Allah yang menggerakkan hati dan pikiran. Dialah Allah yang meniupkan lintasan hati. Dialah Allah yang mengizinkan setan itu membisik. Dialah Allah juga yang mengizinkan nafsu kita membisik. Harus selalu bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan usaha sendiri, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Itu ya, itu 7 kaidah dalam basic inner game ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus bagi saya dalam menyongsong ibadah Ramadan ini supaya lebih baik lagi. Ibadah Ramadan ini supaya menjadi ibadah yang terbaik di tahun ini, karena saya juga tidak tahu apakah Ramadan selanjutnya bisa ditakdirkan untuk beribadah lagi atau tidak. Bahkan Ramadan kali ini pun saya tidak tahu seperti apa. Yang kita bisa lakukan adalah terus berjuang, terus belajar, terus berikhtiar untuk melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita kali ini menjadi ibadah Ramadan yang terbaik bagi kita, dan pada akhirnya menjadikan versi kita yang terbaik ini bertahan hingga Ramadan berikutnya nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.